Bisa. Oh iya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Pegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pamekasan, Bapak DRS Saudi Rahman MSI. Yang terhormat para narasumber yang pada kali ini yang menjadi narasumber adalah Ibu Sri dari bidang INKA selaku penanggung jawab tes CAT di Kanrek 2 BKN dan Ibu Rosita dari bidang PDSK serta Bapak Ibu hadirin semua yang hadir di tempat ini beserta ujian dinas dan UPKP dari Kabupaten Pamekasan sebanyak 48 orang. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmatnya kita kesehatan, karunia sehat, sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti acara pembekalan ujian dinas dan UPKP yang akan dilaksanakan rencananya hari Selasa tanggal 22 Juli 2025. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya, serta semoga kita semua tetap mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita ikuti dengan seksama arahan dan mungkin ada wejangan dari Kepala BKPSDM Kabupaten Pamekasan, Bapak Dr. Andes Saudi Rahman MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para narasumber dari BKN Regional 2 Surabaya, Ibu Sri dari bidang IMKA, kemudian ada Ibu Sita dari bidang PDSK, Kabid Mutasi, rekan-rekan operator, Bapak Ibu, para peserta ujian dinas yang insya Allah dimuliakan Allah dan yang berkepentingan pada hari ini sebagai peserta. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka, baik dengan para narasumber yang alhamdulillah bisa menyempatkan hadir pada kesempatan ini di tengah-tengah kesibukan para beliau untuk menyampaikan beberapa hal atau mensosialisasikan terkait dengan pelaksanaan ujian dinas melalui sistem CAT. Jadi ini merupakan format baru yang ini baru pertama kita ya. Baru pertama kita melaksanakan ujian dinas melalui sistem CAT. Jadi ini mungkin perlu kita mendapatkan arahan dari para narasumber sehingga nanti pada saat pelaksanaan Bapak Ibu tidak kaget. Nanti apa bedanya dengan yang terdahulu, kemudian ini yang penting lagi bahwa CAT ini sifatnya terbuka kepada siapapun. Artinya Bapak Ibu mengikuti ujian itu siapa saja yang tahu nilainya. Kemudian tapi sifatnya tertutup.
Artinya begini, Bapak Ibu dalam mengikuti ujian CAT, ya mungkin sama dengan ujian CPNS kemarin, ujian seleksi rekrutmen CPNS P3K melalui sistem CAT itu. Jadi soal di sekitar Bapak Ibu tidak sama, satu. Yang kedua, Bapak Ibu ini supaya siap, ini perlu paling tidak gambaran kira-kira soalnya apa sih? Bapak Ibu kan sekarang bingung. Kira-kira apa yang harus Bapak Ibu pelajari atau persiapkan sehingga Bapak Ibu nanti punya gambaran untuk menjawab. Ya, saya yakin semua bisa jawab. Karena itu kan hanya centang A apa B. Kan bisa pakai sistem. Nah, pakai sistem pegang kancing, Pak. Kancing A, B, C, nah, tinggal. Tapi kan tidak itu yang kita inginkan. Jadi kita ingin mengukur kompetensi kita sendiri, kemudian lulus dengan bangga, Pak. Dengan bangga bahwa kita benar-benar mempersiapkan. Karena terus terang ini yang pertama, dan ini tidak bisa direkayasa. Ketika Bapak Ibu nanti nilainya misalnya passing grade-nya nanti 300, Bapak Ibu nilainya kurang dari 300, secara otomatis Bapak Ibu nggak lulus. Pasti. Karena ini nggak bisa direkayasa. Kemudian, oh kasihan karena Pak kabarnya baik sama saya katanya orang BKN. Nanti dari Pamekasan saya luluskan semua, nggak bisa. Karena ini sistemnya secara nasional kan. Penyelenggaranya memang BKN Surabaya, tetapi ini sistem yang terbangun ini dari CAT di BKN Jakarta. Artinya kemudian penting Bapak Ibu nanti menyimak apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Sri terkait dengan materi-materi apa yang nanti yang akan disampaikan, diujikan, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan. Ini bagi peserta yang akan mengikuti ujian tingkat 1. Cukup dengan belajar CAT-nya. Artinya belajar materi-materi yang nanti yang kemungkinan akan diujikan. Kemudian bagi ujian tingkat 2 ada tambahan untuk membuat makalah. Makalah nanti kisi-kisinya juga akan disampaikan oleh narasumber kita nanti. Dan ini juga selain buat makalah akan dipresentasikan, Pak. Ada tanya jawab. Jadi kalau saya simpulkan bahwa pertemuan pada siang hari ini penting untuk Bapak Ibu simak dan kemudian Bapak Ibu persiapkan yang insya Allah pelaksanaan ujiannya nanti akan dilaksanakan tanggal 22. Berarti kurang 5 hari dari sekarang ya. Insya Allah cukup Pak, mempersiapkan cukup 5 hari. Ya 5 hari ini eh, 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 nanti mohon izin, mohon maaf bahwa Bapak Ibu nanti diuji, kemudian akan mengetahui kompetensinya sendiri ya nanti untuk mempertanggungjawabkan kepada diri sendiri sebetulnya ini Pak. Kalaupun tidak lulus kan tidak masalah sebetulnya, tinggal ngulang lagi kan gitu ya. Nah, jadi artinya ini semua ini kembali kepada Bapak Ibu. Maksudnya Mas Saiful nggak mungkin malu walaupun Bapak Ibu nggak lulus nggak malu nggak apa-apa. Tapi konsekuensinya Bapak Ibu ikut lagi. Nah, maksud saya ketimbang harus mengulang mungkin harus kita persiapkan semaksimal mungkin.
Mudah-mudahan harapan saya apa yang menjadi materi nanti yang akan disampaikan para narasumber, insya Allah Bapak Ibu mudah-mudahan bisa mengikuti dan kemudian bisa mempersiapkan dan pada akhirnya Bapak Ibu akan memperoleh hasil yang maksimal, lulus semua sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Ini nanti ya mungkin sudah disampaikan di grup ya bahwa CAT ini yang pertama Pak. Jadi ada biaya ujian namanya, biaya pendaftaran ya Pak. Ya tarif untuk mengikuti CAT ini ada biaya sebesar 150.000 per orang. Lunas? Alhamdulillah. Kemudian ah, terkait dengan biaya transportasi, kemudian biaya maminnya ya ditanggung sendiri-sendiri Pak ya. Oh bicara karena. Kemudian Pak yang terpenting bagi saya eh, karena Bapak Ibu ini akan membawa nama baik Pamekasan ya. Setidaknya karena kita mau ke BKN ya di sana juga sebagai sentral dari kepegawaian di situ semua akan dinilai baik perilaku, attitude kita ya ayo kita tunjukkan bahwa kita orang Pamekasan ya tahu etika, tahu adab dan lain sebagainya, terutama terkait dengan jadwal nanti. Jadwal misalnya ditentukan jam sekian harus sudah ada di BKN, ya tolong maksimalkan waktu itu untuk benar-benar Bapak Ibu sudah ada di tempat. Karena jangan sampai kemudian walaupun ini tergantung Bapak Ibu, artinya ya sudahlah lulus tak lulus bermajaan kok misalnya. Tapi ini membawa nama baik Pamekasan. Artinya apapun yang kita lakukan selain kembali kepada diri kita sendiri, kita juga membawa nama baik Pamekasan. Ya mudah-mudahanlah saya Pak Saiful nanti yang mendampingi kan. Syukur kalau nanti saya juga bisa berkesempatan hadir. Karena biasanya ini Pak Kanrek sendiri langsung yang memberikan arahan pertama, membuka acara biasanya begitu. Tapi yang terpenting mari simak apa yang akan disampaikan oleh para narasumber sehingga kita bisa mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Sri dan Ibu Rosita dan rekan-rekan semua sebagai peserta. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan manfaat dan menghasilkan hasil yang kita harapkan bersama. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Kaban atas arahannya. Semoga sesuai harapan Pak Kaban dan kita semua. Nanti hasilnya lulus semua gitu ya. Mungkin. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan dengan seksama penjelasan tentang pelaksanaan ujian dinas dan UPKP. Mungkin ada kisi-kisi yang akan disampaikan juga oleh para narasumber dari Kanrek 2 BKN. Pada Ibu Sri, kami persilahkan Bu. Oke, Bapak, terima kasih izin Pak Kaban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala BKPSDM Kabupaten Pamekasan beserta jajaran, yang saya hormati Bapak Ibu peserta ujian dinas ya dari Kabupaten Pamekasan. Eh, Alhamdulillah kita bisa bertatap muka Bapak Ibu ya meskipun secara daring ya.
Jadi intinya kegiatan ini meskipun daring jangan sampai mengurangi tujuan utama kita. Tentunya kami dari BKN pun harapan kami sama dengan Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu lulus semua ya. Harapan kami juga seperti itu. Baik, eh, izin saya share screen Bapak ya. Minta tolong diizinkan dulu hostnya. Saya share screen. Baik, apa sudah terlihat Bapak Ibu materi saya? Sudah terlihat, Bu Sri. Baik, Pak Kaban dan Bapak Ibu semua, izin saya perkenalkan diri dulu Bapak Ibu ya. Katanya pepatah kalau tak kenal maka tak sayang ya ini ya. Jadi perkenalkan nama saya Sri Hartini. Kebetulan saya berada di bidang informasi kepegawaian ya di kantor regional 2 BKN Surabaya. Jadi Bapak Ibu kalau mungkin sudah pernah ke kantor regional nanti bisa ketemu kami ya. Kami nantinya akan mendampingi Bapak Ibu semua selama ujian. Jadi jangan khawatir ya. Baik, dalam kesempatan ini Bapak Ibu izinkan saya menyampaikan kisi-kisi Bapak Ibu ya. Jadi kisi-kisi ujian dinas baik tingkat 1, tingkat 2 maupun UPKP atau PI. Jadi eh, tiga jenis ujian ini ada materi yang sama dan ada juga materi yang berbeda. Tentunya disesuaikan dengan jenis ujiannya. Saya langsung saja. Bapak Ibu suara saya jelas ya? Ya jelas nih. Baik. Ini untuk materi yang pertama ada tes wawasan kebangsaan Bapak Ibu atau biasa kami sebut TWK ya. Nah, TWK ini apa aja? Terdiri dari Pancasila, UUD 1945, sejarah dan bahasa Indonesia. Ini nanti kami jelaskan satu persatu. Jadi mohon Bapak Ibu bisa menyimaknya dengan baik. Jangan khawatir nanti materi saya share ya Bapak Ibu semua untuk bahan belajar. Untuk materi pertama, ini terkait Pancasila. Nah, Pancasila ini apa aja yang perlu Bapak Ibu pelajari? Banyak sekali Bapak Ibu ya. Pancasila ini luas banget ya. Ada terkait sejarah lahirnya Pancasila, fungsi dan perannya Pancasila ya, pemahaman terhadap makna Pancasila, pengamalan, implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini nanti ada beberapa soal yang memang ada kaitannya dengan Pancasila. Nah, sampai sini jangan bingung dulu Bapak Ibu ya, jangan bingung. Kita santai saja, tapi intinya jangan sampai nggak baca ya. Nah, ideologi Pancasila ini apa? Kalau kita membahas terkait Pancasila, tentunya ada yang namanya ideologi Pancasila. Apa sih ideologi Pancasila? Nah, Bapak Ibu bisa lihat, mungkin di layar depan terlihat Bapak Ibu ya tulisan ini ya. Jadi suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia. Nah, ini diakui sebagai ideologi negara Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nanti saya akan membahasnya apa ya, nggak terlalu detail Bapak Ibu ya. Nanti detailnya Bapak Ibu bisa baca di PPT yang akan nanti saya share. Juga bisa dikembangkan sendiri ya. Sekarang itu soal-soal terkait wawasan kebangsaan itu sudah banyak sekali di online. Bapak Ibu bisa belajar di sana karena kami dari BKN ini terus terang kami tidak punya
contoh-contoh soal. Jadi soal ini yang membuat bukan kami dari kantor regional ya Bapak Ibu ya, bukan kami, tapi di BKN Pusat itu ada tim atau pengolah bank soal namanya. Nah, tim pengolah bank soal inilah yang berkewenangan terkait soal-soal pengembangan ASN, ya, termasuk ujian dinas. Secara secara apa ya, eh, soal-soal itu memang kami tidak punya dan soal-soal ini pun sudah berupa database yang sudah diintegrasikan di dalam sistem CAT. Jadi kami sendiri di kantor regional tidak tahu Bapak Ibu ya. Kami hanya tahu kisi-kisinya. Ya, salah satu kisi-kisinya ini. Nah, ini yang pertama tadi saya sampaikan bahwasanya ini adalah kisi-kisi ujian dinas tingkat 1. Jadi Bapak Ibu nanti yang ujian dinasnya tingkat 1 silakan diperhatikan. Untuk wawasan kebangsaan ini ada kaitannya dengan Pancasila. Lah, ini kalau lihat ini kita ingat pelajaran SD Bapak Ibu ya. Terkait Pancasila ini merupakan lambang negara, ada eh, apa ya? Lambang-lambangnya. Nah, ini harus hafal ya, harus hafal. Saya tekankan sekali lagi, Bapak Ibu, ujian dinas tingkat 1 tolong dihafalkan. Contoh, sila pertama, lambangnya apa, bunyinya apa, harus hafal. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Sila kedua apa, lambangnya, kemudian bunyinya apa. Nah, nanti ada contoh-contoh kayak yang ditanyakan kayak contoh soal pengamalannya. Misalkan menggambarkan suatu kegiatan di masyarakat. Nah, itu merupakan pengamalan di sila keberapa. Nah, seperti itu. Contoh, misalkan ada pertanyaan, lambang Pancasila, sila ketiga apa? Bunyinya apa? Seperti itu. Kemudian jumlah bulu Garuda Pancasila itu juga ada artinya. Bapak Ibu saya rasa paham ya, enggak maksudnya ini kan pelajaran-pelajaran yang anak-anak kita, bahkan kita waktu SD dulu ini ya, kayak misal jumlah helai bulu sayapnya berapa, pada ekornya itu ada berapa ya, seperti itu. Nah, kalau digabungkan dari lambang Pancasila ini akan membentuk apa maknanya? Tanggal 17 bulan 8 ya, Agustus 1945. Dari perisainya ya, ini yang mencantumkan apa Bapak Ibu? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ini perlu pelajari ya. Jangan sampai tidak. Saya jamin terkait lambang negara ini Pancasila akan keluar, terutama di ujian dinas tingkat 1. Ya, jadi harus benar-benar dipelajari, jangan lupa dihafalkan. Kalau jenengan apel pasti dibaca apa? Dibaca Pancasila kan? Nah, jangan lupa dihafalkan juga lambangnya. Itu ya, Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Nah, ini terkait dari fungsi Pancasila. Nah, ini berbeda lagi kalau tadi lambangnya, sekarang fungsinya. Nah, fungsi Pancasila ini sebenarnya untuk apa? Ya, yang pertama merupakan dasar negara. Sumber dari segala sumber hukum itu muaranya adalah Pancasila. Sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia juga sebagai pandangan hidup. Nah, ini harus dipahami satu persatu Bapak Ibu ya. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, falsafah bangsa dan perjanjian luhurnya. Nah, karena ini banyak, jadi tidak perlu dihafalkan, Bapak Ibu cukup dipahami sebenarnya terkait Pancasila itu apa aja. Nah, dari butir Pancasila ini sudah kami rangkum ya, mulai dari sila pertama dengan lambang bintang ya. Sila pertama ini ada 7 butir, sila kedua ada 10, ketiga ada 7 butir,
dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Sila kelima ada 11 butir. Nah, ini ada kami coba contoh sikap ya yang mencerminkan sila ke-1. Nah, nanti akan ada soal-soal yang berkaitan dengan pengamalan dari sila Pancasila. Nah, ini salah satu yang kami contohkan, Bapak Ibu ya. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Ini sila ke-1. Menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. Nah, ini salah satu contoh sikap ya. Nanti di sila kedua ada lagi. Nah, ini kami sampaikan hanya sebagian Bapak Ibu ya. Nanti untuk pengembangannya jenengan bisa eh, belajar sendiri atau dikembangkan sendiri, bisa lihat contoh-contoh soal di online ya. Itu banyak sekali. Saya lanjut aja. Nah, ini ada contoh sikap mulai dari tadi sila pertama, ini ada sila ketiga, kedua, keempat, dan kelima. Semua ada contoh sikap yang di sini kami rangkum beberapa. Eh, Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan atau mengembangkannya lagi. Saya lanjutkan untuk kelompok yang kedua terkait Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lembaga-lembaga yang diatur dalam undang-undang ya. Ini materi yang kedua. Pada saat disahkan PPKI tanggal 18 Agustus ya. Undang-Undang 1945 ini terdiri dari apa aja? Masih ingat ya Bapak Ibu ya, kalau upacara kita membaca pembukaan UUD 1945 ya. Nah, ini kami sudah rangkum beberapa. Jadi UUD 1945 ini terdiri dari pembukaan, batang tubuh ya, dan penjelasan. Sedangkan batang tubuh sendiri dibagi menjadi 16 bab, 37 pasal, dan 65 ayat. 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Nah, dari sini bingung nggak? Enggak ya. Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti kita banyak diskusi aja ya. Kita banyak diskusi, biar nanti Bapak Ibu punya gambaran. Jadi intinya kami dari BKN menyampaikan kisi-kisi ini bukan membuat tambah bingung, tapi intinya kami ingin memberi pencerahan kepada Bapak Ibu. Minimal dibaca sambil masak, sambil nonton TV gitu ya. Baik. Nah, setelah dilakukan perubahan 4 kali ya, dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, UUD 45 ini memiliki 16 bab ya, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Ini lebih lengkapnya bisa cari ya. Nah, ini juga dari UUD 1945 ada lembaga legislatif yang membuat undang-undang, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksaminatif. Nah, dari beberapa lembaga ini lembaga negara setelah amandemen ya, Bapak Ibu ya. Ini minimal tetap dipahami Bapak Ibu ya. Memang kalau kita menghafalkan sekian banyak kisi-kisi yang kami berikan pasti bingung. Cuman eh, bukan berarti jenengan akan diam-diam saja tanpa berusaha ya. Tetap dibaca, tetap dibaca. Gak usah dihafalkan, tetap dibaca, dipahami. Yang penting sedikit-sedikit tahu. Jangan sampai nanti kalau ada soal jenengan tidak punya gambaran apa-apa, gitu ya. Tapi tenang saja, dengan sistem CAT BKN kami itu, Bapak Ibu tidak usah nulis soal, nulis jawaban dan segala macam, tidak. Cukup dipilih saja, ya. Jawabannya sudah tersedia, cukup dipilih saja. Semuanya pilihan ganda nantinya. Nah, ini salah satu lembaga negara setelah amandemen itu ada 4 lembaga ini, ya. Jadi nanti misal pertanyaannya, lembaga legislatif
yang membuat undang-undang itu apa aja? Nah, ini apa jawabannya? Ada MPR, DPR, dan DPD. Ya, lembaga eksekutifnya yang melaksanakan undang-undang presiden. Ya, kemudian lembaga yudikatif yang mengawasi jalannya undang-undang ada MA, ada MK, ya. Nah, ini nanti bisa dibaca lagi. Nah, ini yang sudah kami rangkum di beberapa bab dalam UUD 45 ya, Bapak Ibu ya. Bisa dicek, nggak perlu dihafal. Ini hanya sebagai pengetahuan Bapak Ibu ya. Saya lanjut aja. Nah, ini lanjutannya tadi. Oke. Untuk materi yang ketiga terkait sejarah. Nah, kalau kita bicara sejarah, itu panjang sekali Bapak Ibu ya. Mulai dari Orde Lama, Baru ya. Sejarah ini mulai pasca proklamasi. Ada Orde Lama, Orde Baru, era reformasi, dan masa kepemimpinan presiden dan kabinetnya ya. Jadi terkait sejarah ini luas cakupannya. Nah, ini juga kaitannya dengan sejarah. Masih ingat ya? Ada perjanjian pasca kemerdekaan. Masih ingat? Ada perjanjian Linggarjati, Renville, Rumroyen, Meja Bundar. Ingat ya, Bapak Ibu ya? Pelajaran-pelajaran dahulu. Jadi kita kayak kembali ke masa sekolah kita dulu ya, Bapak Ibu ya. Organisasi sebelum merdeka apa aja? Ada Budi Utomo, ada Sarekat Islam ya, ada Indesit Partis. Nanti sekedar Bapak Ibu pahami. Saya lanjut aja. Nah, hafal yang ini Bapak Ibu. Kalau nggak hafal, hati-hati loh ya. Hati-hati. Jadi ini pemerintahan pasca reformasi. Nah, urutannya harus hafal ini. Ya, sampai dengan ini masih Pak Jokowi masih 2014 sampai sekarang harusnya sudah ditambahin ini ya presiden yang terbaru ya. Nah, sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia. Nah, untuk bahasa Indonesia ini cakupannya lumayan ya, lumayan banyak. Ada terkait ejaan dan tanda baca ya, kalimat efektif, ada ide pokoknya. Jadi nanti akan ditampilkan kayak bacaan ya, bacaan narasi. Narasi, kemudian akan ditanyakan ide pokoknya apa, paragraf 1 misal. Ada kata buku, makna kata, kata umum, kata khusus. Nah, ini nanti kita kupas satu-satu. Oke. Nah, ini pemakaian huruf. Nah, huruf kapital itu digunakan pada saat kita menulis apa? Huruf miring itu apa? Gimana? Sistematika penulisannya seperti apa? Huruf tebal. Nah, kemudian ada penulisan kata dengan gabungan kata, ya. Pemakaian tanda baca, T, koma, titik dua. Nah, konjungsi, kata sambung. Ada juga terkait penulisan unsur serapan. Apa ini ya? Unsur serapan asing yang diadopsi dan diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti ada soal-soal terkait seperti ini. Nanti bisa dikembangkan sendiri, misalnya ada narasi, akan ditanyakan pemakaian huruf pemakaian huruf kapital itu pada saat penulisan apa. Contohnya, misalkan kita menuliskan nama kita, huruf besarnya itu ada di huruf yang pertama, gitu ya. Kemudian kita menggunakan tanda baca titik atau koma. Nah, itu eh, letaknya di sebelah mana? Seperti itu.
Baik, ini termasuk masih kisi-kisi tingkat 1 Bapak Ibu ya. Jadi ini ada yang namanya tes pengetahuan umum atau TPU. Apa aja? Ya, ini mencakup terkait sistem perencanaan pembangunan nasional. Ada peraturan kepegawaiannya, ada pelayanan publiknya, ya, perkantoran, ya, ini khusus tingkat 1 itu perkantoran, kayak misal administratif ya, surat menyurat, seperti itu. Literasi digital. Literasi digital ini semua jenis ujian dinas ada. Contohnya apa? Misal kita kalau menggunakan komputer misalnya ya, menggunakan laptop komputer itu kalau misal mau nyetak, ya, nyetak itu menggunakan tombol apa? Misalnya. Tombol apa Bapak Ibu? Tahu? Print, ya perintahnya apa? Print, gitu ya. Jadi literasi digital ini pengetahuan dasar sederhana terkait komputer, bisa email. Terus ada juga terkait good governance. Ini khusus yang tingkat 2 sama kebijakan publik itu juga tingkat 2. Jadi tentunya di ujian dinas tingkat 1 dan tingkat 2 ini akan berbeda eh, tingkat kesulitannya. Ya, Bapak Ibu yang di tingkat 1 jangan khawatir, akan disesuaikan dengan tingkat atau jenis ujiannya. Kalau tingkat 2 memang levelnya akan berbeda. Oke, saya lanjutkan terkait RPJMN. Nah, ini untuk RPJMN ini sudah kami sesuaikan soal-soalnya dengan yang terbaru tahun 2025 sampai dengan 2029. Jadi ini sudah pemerintahan presiden kita yang terbaru, Prabowo, ya. Ini nanti mencakup visi dan misi pembangunan, ada 8 prioritas nasional dan 17 program prioritas, ada 8 PHCP, ada kebijakan dan proyek prioritas. Ini nanti kita bahas satu-satu, tapi nanti bisa Bapak Ibu juga bisa cari di online, nah, ya sekali ya, lewat RPJMN ini. Nah, ini untuk dokumen perencanaannya ini. Kalau RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang itu berapa tahun? Tahu Bapak Ibu ya? 20 tahun. Nah, pedomannya dari RPJM nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, 5 tahun. Nah, itu nanti yang akan dijadikan pedoman sebagai Renstra. Renstra ini rencana strategisnya kementerian lembaga. Jadi RPJM nasional ini akan dijadikan Renstra kementerian lembaga untuk melaksanakannya. Nah, penjabarannya dari RPJMN ini dijabarkan dalam RKP, ya, atau rencana yang 1 tahun. Nah, turun lagi ke kementerian lembaga menjadi apa? Renja, Renja Rencana Kerja. Nah, dari RKP dan Renja ini maka akan ada dibahas atau ditentukan terkait APBN-nya atau penganggarannya. Seperti itu, Bapak. Jadi ini merupakan konsep dokumen perencanaannya RPJMN. Mulai dari 20 tahun, 5 tahun, dan 1 tahun sampai dengan unit terkecilnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar ya, Astacita. Nah, Astacita presiden kita. Visi dan misinya. 8 program hasil terbaik cepat atau PHTC. Nah, ini harus tahu. Ini saya nggak jabarkan satu persatu. Nanti Bapak Ibu bisa cari di online ya. Terus sasaran utama prioritas nasional itu apa aja? Ada 17 program prioritas yang sudah dicanangkan oleh Presiden kita. Nah, Astacita ini.
Nah, ini bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ini banyak banget Bapak Ibu ya, visi dan misinya. Nanti monggo silakan bisa dibaca pelan-pelan ya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Rosita. Misalnya visi-visi yang saya sampaikan sebegitu banyaknya itu tentunya juga soal-soalnya nggak yang segitu banyaknya. Soal-soalnya kan sedikit sekali ya. Nah, ini ada 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat. Ini salah satu yang masuk di Ascat Cita. Ini saya lanjut aja. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di materi saya ya. Ya nggak terlalu lama ya. Nanti kalau terlalu lama mendengarkan saya juga akan malah ngantuk nggak masuk ini nanti. Gitu ya. Saya lanjut aja. Sasaran utamanya juga nanti bisa dibaca sendiri. Karena ini panjang banget ya. Sasaran utama prioritas nasional. Saya lanjut aja. Nah, ini ada prioritas nasional ketiga, ada keempat. Nah, salah satunya yang prioritas nasional ketiga ini apa? Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja. Ini harus paham Bapak Ibu ya. Nggak usah dihafalkan, cuman paling tidak prioritas nasional pertama, kedua, ketiga itu eh, ide-ide pokoknya di mana? Itu harus dipahami ya. Kayak ini, prioritas nasional keempat, memperkuat pembangunan SDM. Nah, minimal itu yang Ibu pahami ya. Nah, nanti penjabarannya kan bisa jenengan logika saja. Ini ya. Kalau yang PN atau prioritas nasional kelima ini melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis SDA atau sumber daya alam. Nah, yang keenam ini desa, membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan. Memang asta cita kita itu lumayan panjang, Bapak Ibu ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini ada yang ketujuh, memperkuat reformasi politik. Yang kedelapan, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis. Nah, saya baca. Kita lanjut ke materi ke-6. Materi ke-6 ini terkait kepegawaian. Nah, Bapak Ibu karena kita ini kan PNS ya, jangan sampai lepas dari undang-undang yang mengatur ASN kita. Ya, minimal Bapak Ibu tahu dasar dari aturan ASN kita itu kapan. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Ini jangan sampai lepas. Kemudian terkait manajemen PNS, ada PP 11 dan 17. Terkait disiplin, ada PP 94 2021. Cuti juga diatur ya. Jadi kita sebagai PNS atau ASN wajib tahu terkait 4 undang-undang dan peraturan ini ya. Ini yang melekat terhadap aturan PNS yang jadi organisasi kita sebagai ASN itu PNS itu kita tetap ada batasan-batasan yang sudah diatur. Ya, ada peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 ini jabarannya terkait cuti. Ya. Jadi ada larangan kewajiban fungsi ASN disiplin, cuti, mutasi, pola pengembangan karir ya. Lembaga yang diatur dalam nomor 5 juga ada. Jadi saya tidak mewajibkan Bapak Ibu untuk menghafal, tidak. Minimal Bapak Ibu paham. Oh, ada Undang-Undang Nomor 5 itu yang mengatur tentang ASN. Manajemen ASN itu diaturnya dalam apa? PP 11. Minimal itu tahu ya. Disiplin pegawai diatur dalam PP nomor berapa? Nah, itu ya, Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan.
Nah, ini pengetahuan dasar, Bapak Ibu ya. Contoh misalkan, PNS itu apa sih? Apa sih? Sekarang itu kan yang eh, lembaga, semua lembaga-lembaga itu tidak hanya PNS. Ada P3K atau PPPK. Biasa kalau kita singkat adalah P3K ya, Bapak Ibu ya. Saya yakin di OPD-nya Bapak Ibu semua pasti ada. Ada PNS, ada P3K. Dan ini merupakan dalam satu kesatuan yang namanya ASN. Ya, itu harus dipahami. ASN itu apa? ASN itu ada dua, yaitu PNS dan pegawai pemerintah. Nah, kalau ditanya bedanya apa? PNS sama P3K. Harus tahu, Bapak Ibu ya. Kalau PNS ini warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai ASN ya secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Nah, kalau P3K tahu sendiri kan Bapak Ibu ya, secara aturan sangat berbeda meskipun secara pendapatan sama ya. Kalau P3K ini sampai dengan saat ini masih belum ada yang namanya aturan terkait apa pensiunannya tidak ada ya. Terus apalagi bedanya? Kalau P3K ini hanya dikontrak sesuai dengan ketika membutuhkan. Jadi misal diangkat pertama oleh PPK, P3K ini misalkan kontraknya 5 tahun. Nah, pada saat 5 tahun berakhir, kalau memang dari instansi intinya sudah tidak membutuhkan dalam arti gini, dalam arti secara penilaian YBS ini kok ada pelanggaran, sedangkan secara anggaran juga sudah tidak ada, itu bisa diberhentikan secara sepihak oleh PPK dan tidak ada pertek dari PKD. Beda sama PNS. Kalau PNS sudah melekat, jadi kalaupun harus memberhentikan seorang PNS, itu harus melalui aturan-aturan yang sudah berlaku. Ada masa IUP-nya, ya. Ini kita sama-sama ASN Bapak Ibu ya, harus paham sedikit-sedikit aturan terkait kita sendiri ya. Ini saya lanjut, nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan pengetahuannya sendiri ya. Nah, Korpri. Nah, hari ini Bapak Ibu semua pakai apa? Baju Korpri tiap tanggal 17 ya, setiap bulan. Kami juga di PKN sama, ikuti hal sama. Jadi Korpri ini nanti silakan dibaca-baca. Jadi kedudukan Korpri itu seperti apa, kepengurusannya, fungsinya Korpri di dalam pemerintahan itu seperti apa. Ada lambangnya juga. Nah, harus tahu ya. Saya lanjut. Ini nanti yang Korpri silakan dikembangkan Bapak Ibu ya. Kedudukannya, lambangnya apa ya, gambarnya seperti apa. Nah, harus tahu. Silakan nanti dikembangkan terkait Kopri ini, silakan di online ya. Cari ini. Saya lanjutkan yang ketujuh adalah terkait pelayanan publik. Bapak Ibu ngantuk enggak ya? Saya ngomong terus ini ya. Enggak, mesti semangat. Masih semangat ya, baik. Jadi yang selanjutnya ini terkait pelayanan publik. Saya khawatirnya ini, Pak. Bapak Ibu peserta ini pada apa ya, ngantuk, bosan gitu ya. Banyak banget kisi-kisinya. Jam-jam berat nih. Kalau jam Iya, jamnya kritis ini habis makan siang kan. Tapi gini Bapak Ibu, saya tidak menutup kemungkinan ya barangkali di sela-sela saya menjelaskan Bapak Ibu ada respon interaksi yang ditanyakan, saya persilahkan ya biar nggak monoton gitu kan. Sini saya lanjut aja terkait pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini sesuai Undang-Undang Nomor 25 ya, tahun 2009 tentang pelayanan publik. Bapak Ibu hafalkan aja ininya, undang-undangnya, nomornya. Ya. Misal pertanyaannya kayak gini.
undang-undang yang mengatur terkait atau tentang pelayanan publik itu undang-undang nomor berapa, misal gitu ya. Undang-Undang Nomor 5 2009. Gitu. Ini juga ada yang mengatur tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik itu pakai aturan Kemenpan RB 63 tahun 2003. Nah, kalau pelayanan publik kita dasarnya dua itu aja. Oke, kita lanjut. Perkantoran. Nanti yang pelayanan publik bisa dikembangkan sendiri. Terus perkantoran, nah ini kalau Bapak Ibu yang tingkat 1, saya paham banget kekhawatirannya. Bagaimana Bu kalau saya kerjanya tidak berada di ruangan atau tidak di area perkantoran, kami kerjanya di lapangan seperti apa? Nah, ini minimal Bapak Ibu tetap baca-baca aja ya. Jadi kalau perkantoran ini administratif banget ya. Ada naskah dinas. Di naskah dinas itu aturan penulisannya, surat dinas. Kalau ini Bapak Ibu yang memang kerjaannya terkait persuratan, oh paham banget ini saya pasti lulus. Tapi Bapak Ibu yang memang tugas sehari-harinya itu di luar atau ya istilahnya kerjaannya tidak di dalam ruangan atau di kantor, jangan khawatir Bapak Ibu ya. Kalau tingkat 1 itu, ujian dinas tingkat 1 itu memang sudah didesain sedemikian rupa untuk soal-soalnya levelnya ya, tingkat kesulitannya akan disesuaikan dengan pengetahuan Bapak Ibu semua. Jadi jangan khawatir ya. Jawabnya juga sangat gampang. Bapak Ibu tinggal pilih aja. Pilih aja A, B, C, D gitu ya. Tidak usah mikir yang terlalu berat. Ya, syukur-syukur Bapak Ibu ngawur ternyata kok ya benar, ternyata bejona, alhamdulillah, ya kan? Jadi jangan sampai apa ya, stres sendiri. Ini saya mau jawab apa, saya bingung nggak usah. Yang penting tetap harus dijawab. Kalau memang tidak yakin, apa ya, gimana ya? eh, Kira-kira jawaban yang paling tepat gimana, gitu aja. Ya, tapi saya sarankan Bapak Ibu tetap membaca ya, membaca dalam arti mempersiapkan diri ya. Nah, ini juga ada surat dinas, ada jenis-jenisnya naskah dinas. Jadi surat dinas itu banyak sekali Bapak Ibu ya, ada nota dinas, ada apa aja biasanya ya, banyak banget ya. Ada surat elektronik, nah tools yang bisa dipakai dalam mengirim email. Ini kayak sebenarnya dasar sih, itu dasar. Cuman saya paham Bapak Ibu memang tidak semua berada di kerjaan sehari-hari, tidak semua berada di ruangan ya. Kita lanjut. Nah, ini materi yang ke-9, literasi digital. Literasi digital ini memang di semua jenis ujian itu ada ya, tapi memang jumlah soalnya nggak banyak, cuman kisi-kisi yang kami sampaikan ini lengkap, jadi nanti bisa disimpulkan. Jadi ini eh, terkait pengetahuan mengenai perangkat keras dan perangkat lunak. Ayo Pak, tahu Bapak Ibu perangkat keras dan perangkat lunak? Kalau perangkat keras apa? Contohnya komputer ya. Kalau perangkat lunaknya ada yang tahu? Perangkat lunak bisa software, misalkan apa ya, apa namanya, Microsoft Office. Nah, misalkan cara membuat surat itu bisa pakai aplikasi apa. Nah, kalau persuratan biasanya pakai apa? Word ya, Microsoft Word. Nah, penggunaan perangkat untuk transaksi digital ini bisa pakai apa? Bisa pakai email. Terus penerapan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai NKRI di dunia digital. Nah, ini pengetahuan umum aja sih Bapak Ibu ya, nggak usah mau jadi eh, kita ya sesuai pengetahuan Bapak Ibu aja. Ya. Ada pengetahuan proteksi dasar terhadap keamanan data. Nah, ini kalau yang poin terakhir ini saya yakin beberapa waktu lalu ya, kalau nggak salah di
awal-awal 2025 gitu ya, itu masih pernah dengar nggak eh, data data kepegawaiannya BKN bocor? Pernah dengar nggak? Nah, itu salah satunya fungsi dari keamanan data. Ini hanya pengetahuan umum, Bapak Ibu. Kalau literasi digital ini belum. Jadi tidak perlu yang dihafalkan. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk soal yang ke 10 atau materi kisi-kisan ke 10 ini terkait Renstra Kementerian Lembaga Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan SOTK. Nah, ini beberapa waktu lalu kami sudah meminta bahannya ya dari Pemkab Pamekasan, dan ini kami sudah sampaikan ke BKN Pusat. Jadi BKN Pusat itu ada tim pengolah bank soal, Bapak Ibu. Jadi soal-soal yang lain, soal-soal umum itu semua sama. Maksudnya semua kabupaten kota akan mendapatkan soal yang sama. Tapi kami punya database-nya banyak, Bapak Ibu, jangan khawatir. Ribuan database soal kita. Kalau untuk terkait Renstra, ya, Renstra SOTK ini khusus daerah masing-masing tidak sama. Jadi SOTK-nya Pamekasan tidak mungkin sama dengan SOTK-nya Sidoarjo, misalkan seperti itu. Jadi nanti ini pertanyaan-pertanyaan terkait SOTK-nya jenengan. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menghafalkan SOTK di semua unit atau Pemkab ya, Pemkab Pamekasan minimal Bapak Ibu paham atau tahu terkait tugas pokok fungsi atau struktur organisasi yang ada di OPD-nya masing-masing. Gitu ya. Jadi SOTK ini kaitannya dengan apa? Bukan tugas fungsi perangkat daerah dan satuan kerja, ya, jalur koordinasinya, pembagian eselonnya, pengangkatan dan pemberhentian. Jadi ini memang SOTK itu khusus untuk Pamekasan sendiri. Jadi setiap daerah yang membahasnya tentang SOTK-nya daerah masing-masing. Seperti itu. Kemudian RPJMD. Nah, RPJMD ini tentunya RPJMD-nya Pamekasan. Jadi ada visi misi dan rencana pembangunan jangka menengah daerah ya. Ini punyanya Pamekasan. Kalau tadi ada saya bahas terkait RPJMN ya. Kalau RPJMN itu nasional negara. Kalau RPJMD ini rencananya punya Pamekasan. Jadi nanti mau dibantu Bapak Ibu PKPSDM untuk share mungkin ya SOTK, RPJMD, Renstranya Pamekasan ke peserta ya biar untuk bahan-bahan dibaca oleh Bapak Ibu peserta ya. Oke, saya lanjutkan. SOS ini hanya untuk rangkuman saja, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, yang tingkat 1 sudah selesai, ini tingkat 2 kelamaan ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya, saya menyampaikannya mungkin terlalu panjang dan lebar. Tadi sudah kisi-kisi tingkat 1, tapi tentunya di tingkat 2 ini TWK sama ya, sama, cuman secara tingkat kesulitan akan berbeda dengan tingkat 1 ya, Bapak Ibu ya. Ada bedanya lagi untuk tingkat 2 itu. Nanti yang sama saya nggak bahas lagi, saya bahas untuk yang tidak sama. Jadi ya, untuk tingkat 2 kisi-kisinya, nah ini sama ya. Wawasan kebangsaan sama, Pancasila ini sama. Cuma nanti untuk tingkat 2, karena tingkat 2 ini ada juga membuat makalah karya tulis ya, itu juga akan dipresentasikan atau wawancara istilahnya. Kalau di kami ada wawancara, itu nanti wawancaranya juga terkait apa yang Bapak Ibu tulis di makalah tersebut ya. Nanti dari tim PKN juga bisa saya
tadi belum menjelaskan juga ya kayaknya saya kurang tahu, nanti mungkin kami akan koordinasi lebih lanjut dengan Pak Saifur untuk wawancaranya dari tim PKN atau dari internal BKPSDM, nanti akan kami infokan. Baik, ini TWK sama, wawasan kebangsaan untuk tingkat 2, cuma nanti mungkin levelnya ya, tingkat kesulitannya akan berbeda dengan tingkat 1 ya. Tentunya lebih tinggi, levelnya lebih tinggi yang tingkat 2. Nah, ini juga sama, Pancasila. Saya tidak mengulang lagi. Nah, ini juga sama ya. Saya lanjut aja sama. Sejarah juga sama. Oke. Bahasa Indonesia. Nah, TPU sama ya. Sama, ini sudah saya jelaskan tadi. RPJMN sudah. Oke. Astacita jangan lupa ya, Bapak Ibu tingkat 2. Ini Astacita ini pasti akan dibahas dalam pertanyaan-pertanyaannya. Ya, dipahami Astacita untuk tingkat 2. Jangan lupa juga ini visi misinya presiden kita ya. Program prioritas jangan lupa. Pokoknya Astacita RPJMN dibaca. Ini sama. Kalau ini juga sama ya. Sama. Korpri sama. Bapak Ibu tingkat 2 silakan dijabarkan lagi ya. Lihat Korpri kalau tingkat 1 kayaknya tidak apa ya, tingkat kesulitannya akan berbeda ya. Kalau tingkat 1 dasar banget, kayak misal contoh ini misalkan fungsinya Korpri dalam instansi atau dalam pemerintahan itu apa, kedudukannya apa. Nah, kalau levelnya tingkat 2 akan berbeda, akan ada pengembangan ya. Nah, untuk pelayanan publik, untuk Bapak Ibu tingkat 2 ya, jangan lupa pelayanan publik ini tentunya Bapak Ibu sudah paham banget ya, karena di OPD masing-masing pastinya juga pelayanan publik ini suatu hal yang sangat utama ya, karena kita sebagai ASN ini kan pelayanan ya yang diutamakan. Oke, lanjut. Untuk literasi digital tingkat 2 ya. Tingkat 2 ini mohon pengetahuannya atau wawasannya lebih lagi karena nanti berbeda, akan berbeda dengan tingkat 1 dan UPKB ya. Good governance. Nah, untuk good governance ini hanya tingkat 2. Nah, bedanya di sini ya. Peraturan Presiden nomor 81 ya. Ya, tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Ini tetap dipahami, dikembangkan lagi ya untuk tingkat 2. Tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik ya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif. Karena yang ujian dinas yang kedua ini akan lebih banyak terkait manajerialnya ya. Jadi jangan bisa mengembangkan lagi terkait good governance. Selanjutnya, nah ini kebijakan publik, jangan lupa Permenpan RB ya. Ini tentang pedoman umum formulasi, implementasi, evaluasi kerja dan revisi kebijakan publik. Terkait kebijakan publik ini pengembangannya cukup luas ya. Tergantung pengetahuan Bapak Ibu masing-masing. Cuman saran saya tetap baca-baca Bapak Ibu ya. Cari pengembangan di online ya. Kebijakan publik itu seperti apa aja ya. Nah, Bapak Ibu tingkat 2 ya. Ini yang mendasari dari perbedaannya tingkat 1 dan tingkat 2. Kalau tingkat 1 tidak ada yang namanya tes pengetahuan manajerial. Kalau penjenengan tingkat 2, tes manajerial ini ada ya. Saya rasa ini sudah dilakukan sehari-hari ya, karena kalau tingkat 2 kan struktural ya Bapak Ibu ya.
Jadi ini monggo silahkan dipahami teori kepemimpinannya, ya. Kemudian ada ringkasan proses planning, organizing, actuating, dan following. Dan ini mulai dari perencanaan, pengorganisasian, ya, penggerakan, pengawasan. Saya rasa kalau tingkat 2 ini enteng ya, enteng. Karena kan sudah dilakukan dalam tugas pokok fungsi sehari-hari. Ya. Ini namanya manajerial. Oke, kalau saya lanjutkan. Ini sama Bapak Ibu ya. Untuk materi yang ke-12, untuk tingkat 2 itu Renstra atau Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah SOTK ini sama. Sama, tingkat 1, tingkat 2, PKP sama. Ada Renstra dan SOTK-nya. Sudah saya bahas di awal ya. Jadi saya tidak bahas lagi, saya lanjutkan. Ini sama. Nah, sudah. Yang tingkat 2 sudah. Untuk PKP, tingkat SMP dan SMA ini. Nanti yang sama saya nggak bahas lagi ya. Ini udah sama. Ini sama juga. Oke. Ini juga sama. Saya cari yang beda aja, Bapak Ibu ya. Sama juga. Ini juga sama, sama. Sejarah juga sama. PKP SMA maupun S1 sama. Ya. PUD juga sama. Nah, untuk tes pengetahuan umum sama juga ya. Tingkat 1, 2 maupun PKP BI SMA maupun S1 juga sama. Ini pengetahuan ini wajib loh ya, wajib wajib paham Bapak Ibu. Semua jenis tes baik tingkat 1, tingkat 2 maupun PKP ini wajib paham ya tentang ASN. Kopri silakan dikembangkan sendiri, layanan publik juga, kantoran juga. Nah, kalau manajerial ini ya ada sedikit sama. Ini untuk D3 dan S1 hampir sama juga. Bedanya ada nanti. Apa bedanya kita lihat. Bapak Ibu saya nggak terlalu cepat kan ya? Paham ya? Cukup. Ya. Ini yang udah sama nggak saya bahas lagi. Kayaknya yang UPKP D3 S3 itu bedanya hanya di bahasa Inggris. Nah, ini sama juga, sama. Oke, sama. Ah, Equivalent juga sama ya. Literasi digital sama. Oke. Ini sama. Ini bedanya ini ya. UPKP, UPKP SMA D3 sama D3 S3 itu bedanya hanya di bahasa Inggris. Ada bahasa Inggris itu hanya di PI D3 sampai dengan S3 ya. Ini Bapak Ibu ya jangan bingung kok ada bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris, misalnya seperti itu. Nggak usah bingung, ini yang ditampilkan pertanyaannya adalah bahasa Inggris dasar ya. Contohnya structure, written. Nah, melengkapi kalimat sederhana, short reading, ya, pemahaman paragraf pendek, makna kata sinonim kayak gitu-gitu aja. Saya yakin kalau Bapak Ibu yang PI aman sih ini, kan mereka sudah kuliah ya, aman lah bahasa Inggris dasar. Nah, sepertinya sudah selesai semua. Nah, ini yang Bapak Ibu tunggu ya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu terkait kisi-kisi ini eh memang kisi-kisi yang saya sampaikan itu cukup banyak sekali ya, cukup banyak sekali, tapi jangan khawatir, soal-soal yang keluar itu tidak sebanyak kisi-kisi yang saya sampaikan. Jadi nanti sama Mbak Rosita akan dibahas terkait penilaiannya, terkait aplikasi CAT-nya, biar Bapak Ibu punya gambaran. Jadi kisi-kisinya sebanyak itu soalnya kayak apa gitu kan. Jangan khawatir ya.
Nah, baik Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan, monggo setelah saya selesai menjelaskan atau setelah Mbak Rosita, monggo saya ngikut, saya kembalikan ke Pak Saifur. Dan saya terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Sri yang telah menyajikan kisi-kisi ya. Ternyata banyak juga ya Bu ya. Jadi ada 10 materi kisi-kisi di ujian dinas tingkat 1, ada 12 materi di ujian dinas tingkat 2 dengan sebenarnya materinya sama, cuma mungkin di soal tingkat kesulitannya yang berbeda untuk ujian dinas tingkat 2. Ditambah untuk ujian dinas tingkat 2 ada tes pengetahuan manajerial, karena sebagaimana diketahui kalau ujian dinas tingkat 2 ini adalah pejabat struktural, jabatan administrator eselon 3. Dan Betul, Bapak. untuk UPKP D3 S3 ada tambahan materi bahasa Inggris. Mungkin nanti rekan-rekan bisa mempelajari sendiri di rumah dan bisa menjawab pertanyaan CAT dengan baik dan menghasilkan kelulusan 100% ya. Amin. Untuk selanjutnya mungkin penyampaian materi selanjutnya oleh Bu Rosita ya, dari bidang PDSK Bu ya. Monggo Ibu dipersilahkan. Baik, selamat siang. Apakah suara saya terdengar? Iya, kedengaran. Terdengar jelas ya. Baik, saya bisa langsung share screen saja ya. Baik, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Rosita Berlianda. Saya adalah peranata komputer mahir dari Kanrek 2 BKN Surabaya. Share screen saya sudah nampakkah di situ? Ya, tampak Bu, jelas. Langsung ya, apa deh? Baik, yang akan saya sampaikan adalah tentang Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2024 tentang pedoman pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dengan metode CAT BKN. Di sini pesertanya kan ada dari ujian dinas tingkat 1, tingkat 2, dan UPKP ya. Terlebih dahulu, ini adalah untuk ujian dinas tingkat 1, Bapak Ibu. Silakan diperhatikan, jenis tesnya ada 3. Kok nggak bisa ya? Kok nggak kena ya, Bu Sri? Pak Saifur izin, mungkin materinya Mbak Rosita bisa dibantu share screen di sana ya? Boleh. Iya. Saya Mbak Rosita kirim di itu aja. Bentar. Ada gangguan teknis ini laptopnya. Mohon maaf ditunggu sebentar.
Mungkin dia nggak mau ya. Digedein dulu. Nah, itu hilang. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya, untuk slide ujian dinas tingkat satunya. Ya, sudah. Sudah. Baik. Untuk ujian dinas tingkat 1, terdiri dari 3 jenis tes. Ada tes wawasan kebangsaan atau biasa disingkat dengan TWK, kemudian ada tes pengetahuan umum yang disingkat dengan TPU, dan ada tes substansi instansi atau TSI. Untuk TWK, ini nilai ambang batasnya adalah 100. TPU adalah 75, TSI 35. Kemudian untuk materi ujiannya, untuk TWK ini terdiri dari 4 jenis materi ujian ya Bapak Ibu ya. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada Sejarah Indonesia, dan ada Bahasa Indonesia dengan masing-masing jumlah soal untuk per materi ujiannya adalah 10 soal. Kemudian untuk tes pengetahuan umum, terdiri dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdiri dari 5 soal, kemudian ada Peraturan Kepegawaian, ada 10 soal, Pelayanan Publik dan Perkantoran jumlah soal 10, kemudian untuk Literasi Digital 5 soal. Tes substansi instansi terdiri dari 2 materi ujian ya, Renstra Instansi atau Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan SOTK, masing-masing berjumlah 10 soal. Jadi untuk ujian dinas tingkat 1, total soalnya adalah 100. Hanya 100 soal yang akan dilaksanakan dalam waktu 90 menit. Kemudian soal ujian dengan metode CAT berbentuk tertulis berupa pilihan ganda. Jadi sudah ada jawabannya Bapak Ibu ya, tinggal memilih jawaban yang paling benar. Kemudian untuk penilaian ujian, untuk satu jawaban benar itu bernilai 5. Sedangkan jika jawaban Anda salah dan atau tidak menjawab, itu nilainya 0. Jadi misalkan Bapak Ibu tidak tahu ya, belum tahu jawabannya, diisi saja karena tidak berpengaruh, tidak ada pengurangan nilai. Kemudian contoh penilaian. Misalkan seorang PNS bernama X mengikuti ujian dinas tingkat 1 dan memperoleh hasil sebagai berikut. Untuk jenis tes TWK, nilai CAT-nya adalah 110. Kemudian nilai tes pengetahuan umumnya adalah 90. Dan untuk tes substansi instansi bernilai 50. Totalnya adalah 250. Maka PNS bernama X ini lulus atau tidak Bapak Ibu kira-kira? Ya benar, bisa dilihat di sebelah kanan slide ya. PNS tersebut lulus ujian dinas tingkat 1 karena memenuhi nilai batas kelulusan pada setiap jenis tes. Karena seperti yang kita tahu tadi, untuk ujian dinas tingkat 1, TWK-nya ambang batasnya adalah 100. Sedangkan si X ini mendapat nilai 110 ya, memenuhi. Kemudian untuk TPU, ambang batasnya adalah 75 dan si X mendapat 90, lulus ya. TSI nilai ambang batasnya adalah 35 dan X mendapat nilai 50, berarti lulus ya Bapak Ibu ya. Sampai di sini paham ya. Kemudian untuk ujian dinas tingkat 2, ini ada 4 jenis tes, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes pengetahuan umum, tes pengetahuan manajerial, dan tes substansi TSI. Untuk tes wawasan kebangsaan, nilai ambang batasnya adalah 100. Untuk TPU 90, tes pengetahuan manajerial, nilai ambang batasnya adalah 35, dan tes substansi TSI
atau TSI nilai ambang batasnya adalah 40. Dengan jumlah soal untuk TWK, materi ujiannya terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada sejarah Indonesia dan bahasa Indonesia. Total jumlah soalnya adalah 40 dengan nilai maksimal 200. Kemudian untuk tes pengetahuan umum atau TPU, materi ujiannya terdiri dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Kepegawaian, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik atau Good Governance, kemudian ada kebijakan publik, pelayanan publik, dan literasi digital. Jumlah soalnya adalah 50 dengan nilai maksimal adalah 250. Kemudian untuk tes pengetahuan manajerial atau TPM, materi ujiannya hanya satu ya, manajemen. Jumlah soalnya 20 dengan nilai maksimal adalah 100. Kemudian untuk tes substansi instansi, terdiri dari 2 materi ujian, yaitu Renstra Instansi atau Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan SOTK. Jumlah soalnya adalah 20 dengan nilai maksimal adalah 100. Untuk ujian dinas tingkat 2, ini total nilai untuk yang CAT tadi adalah 650 ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk makalah, bobotnya adalah 40%, dengan nilai maksimal adalah 100. Kemudian nilai akhirnya, untuk nilai maksimal adalah 100, nilai ambang batasnya adalah 70. Ditempuh dalam waktu 120 menit. Jadi soal CAT-nya, di CAT-nya itu ada 130 soal, ditempuh dalam waktu 120 menit. Soal ujian dengan metode CAT berbentuk tertulis berupa pilihan ganda. Sama ya, berbentuk pilihan ganda, hanya jumlah soalnya saja yang berbeda. Kemudian untuk penilaian ujian, untuk satu jawaban benar itu bernilai 5, dan jika jawaban salah atau tidak menjawab itu bernilai 0. Artinya tidak ada pengurangan nilai. Khusus untuk ujian dinas tingkat 2, nilai akhir untuk ujian dinas tingkat 2 adalah 70. Kemudian nilai akhir merupakan penggabungan dari penilaian CAT BKN dan penilaian makalah dengan perhitungan sebagai berikut ya. Jadi nilai akhir didapat dari rumus berikut ini. 60% dikali nilai CAT BKN. Nilai CAT BKN adalah nilai yang didapatkan saat tes CAT ya. Kemudian dibagi 6,5. Setelah itu ditambahkan dengan 40% dari nilai makalah. Note ya, nilai catatan ya, nilai pembagi pada ujian tertulis digunakan untuk mengkonversi total nilai maksimal CAT menjadi nilai maksimal 100. Contoh penilaian. Saudara A mengikuti ujian dinas tingkat 2 dengan CAT BKN dan mendapatkan nilai sebagai berikut. Untuk TWK, dia mendapatkan nilai 100, TPU 90, TPM 35, TSI 40. Total nilainya adalah 265. Kemudian dia mendapatkan nilai makalah 95. Kira-kira lulus tidak Bapak Ibu? Dengan menggunakan rumus tadi ya. 60% nilai CAT, 60% nilai CAT-nya tadi kan 265. Kemudian dibagi 6,5 ya, ini rumus ya. Jadi tinggal masukkan 265 dibagi 6,5 dikalikan 60%, ditambah 40% dikali 95 yang didapat dari nilai makalah tadi. Setelah dihitung, jumlahnya adalah 62,46. Bagaimana? Lulus atau tidak? Jawabannya adalah tidak lulus ya Bapak Ibu ya.
Karena tadi kan nilai batas akhirnya berapa? Nilai batas akhirnya adalah 70 tadi ya. Nah, kemudian contoh lain lagi. Misalkan ini, saudara B mengikuti ujian dinas tingkat 2 dengan CAT BKN ya. TWK-nya 145. TPU-nya 240. Kemudian TPF-nya 30. TSI-nya 95. Total nilai 510. Kemudian nilai makalahnya adalah 90. Nah, kira-kira lulus atau tidak Bapak Ibu? Tidak lulus. Tidak lulus, betul ya. Dilihat di slide sebelah kanan, bagian kanan ya. Karena untuk passing grade-nya tadi berapa untuk TPM? 35 ya. 35 ya. Oke. Paham ya Bapak Ibu ya sampai sini ya. Kita lanjut contoh berikutnya. Saudara C mengikuti ujian dinas tingkat 2. Untuk TWK-nya dia mendapat nilai 155. TPU 175, TPM 60, TSI 65. Dengan total nilai adalah 455. Kemudian untuk nilai makalahnya adalah 70. Nah, baik. Kira-kira saudara C ini lulus atau tidak Bapak Ibu? Saudara C lulus ya Bapak Ibu ya, karena nilai akhir yang didapatkan dari rumus 60%, nilai CAT dibagi 6,5 ditambahkan 40% nilai makalah tadi, didapatkan nilai akhirnya 70. Jadi si C lulus. Paham ya Bapak Ibu? Tidak usah takut Bapak Ibu, semua udah pakai sistem kok. Kemudian ini untuk UPKP. UPKP terdiri dari 4 jenis tes ya Bapak Ibu ya. Ada tes wawasan kebangsaan, tes kompetensi teknis, tes substansi instansi atau TSI, kemudian ada tes kompetensi penunjang. Materi ujian untuk tes wawasan kebangsaan itu terdiri dari Pancasila, Undang-Undang 1945, kemudian ada sejarah Indonesia dan ada bahasa Indonesia. Untuk jumlah soalnya antara UPKP SMP dan SMA, jumlah soalnya masing-masing adalah 10 ya untuk per materi ujiannya. Sedangkan untuk UPKP D3 sampai dengan S2 ini adalah untuk Pancasila dan Undang-Undang itu ada 10 soal. Kemudian untuk sejarah dan bahasa Indonesia jumlah soal adalah 5. Untuk tes kompetensi teknis atau TKT, materi ujiannya adalah perkantoran, kemudian ada peraturan kepegawaian, publik. Ini untuk yang UPKP SMP SMA, ini masing-masing soalnya adalah 10. Sedangkan untuk yang UPKP D3 S2, perkantoran itu tidak ada ya. Yang ada peraturan kepegawaian, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, kemudian ada kebijakan publik. Nanti tidak usah dicatat Bapak Ibu, nanti saya share materinya. Kemudian untuk tes substansi instansi terdiri dari 2 materi ujian, yaitu Renstra atau RPJMD dan SOTK. Untuk UPKP SMA dan SMP, masing-masing soalnya adalah 15. Kemudian untuk UPKP D3 dan sampai dengan S2 juga 15. Tes kompetensi penunjang atau TKP untuk materi ujiannya terdiri dari bahasa Inggris,
dan literasi digital. Itu untuk UPKP D3 sampai dengan S2 yang ada ya. Jumlah soalnya untuk bahasa Inggrisnya 10, untuk literasi digitalnya 5. Jadi untuk UPKP SMA bisa dilihat di bagian situ ya. Kalau SMA itu yang nggak ada tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, kebijakan publik, serta bahasa Inggris dan literasi digital. UPKP sebanyak 100 soal ya untuk SMP dan SMA, baik D3, S2, jumlah soal totalnya 100, ditempuh dalam waktu 90 menit. Soal ujian dengan metode CAT berbentuk tertulis, ini juga sama ya, berupa pilihan ganda. Jadi nanti bisa cap-cip-cup Bapak Ibu kalau ada kancing yang seperti dibilang Bapak tadi ya. Kemudian untuk penilaian ujian juga masih sama, mendapatkan nilai 5 jika jawaban Anda benar. Kemudian tidak ada pengurangan nilai ya jika jawaban salah ataupun tidak menjawab. Kemudian untuk UPKP, tadi kan di depan slide-nya tidak ada nilai ambang batas, tidak saya cantumkan ambang batas karena nilai ambang batas kelulusan UPKP ditetapkan oleh PPK instansi penyelenggara UPKP dan disampaikan kepada peserta sebelum pelaksanaan ujian. Kemudian nanti kita akan masuk ke aplikasi. Nanti saya putarkan video, tapi terlebih dahulu kita lihat ya, Bapak Ibu yang dari tingkat 1 sudah tahu cara pegang mouse ya Bapak Ibu ya. Cara pegang mouse-nya seperti itu ya. Nanti yang diklik adalah jari telunjuk yang sebelah kiri. Jangan yang tengah, karena tengah itu adalah untuk scroll ya, untuk menaikkan menurunkan. Kemudian ini untuk aplikasi CAT. Nah, nanti ada 4 isian. Tulisannya di situ ada NIK, nomor peserta, PIN peserta, dan PIN sesi. Untuk NIK dan nomor peserta, nanti yang diinputkan, yang dimasukkan oleh Bapak Ibu, yang diketikkan, itu adalah NIP Bapak Ibu. Jadi bisa dihafalkan dahulu NIP-nya ya Bapak Ibu. Kemudian PIN peserta nanti akan ada sebelum ujian teman-teman kami yang akan memberikan PIN peserta. Jadi setelah selesai registrasi, setelah selesai absen manual oleh BKD, nanti diarahkan ke aula ya Bapak Ibu ya, biasanya pakai aula kalau di Kanrek. Nanti teman-teman saya akan memberikan PIN berupa 4 digit, 4 karakter. Jadi bisa berupa angka, bisa berupa huruf. 4, pokoknya 4 digit ya. Bisa 11 XX. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian untuk PIN sesi nanti diberikan saat ada di ruangan saat menjelang mau ujian. 4 digit juga. Tidak usah takut Bapak Ibu ya. Aplikasi CAT ini diciptakan dengan sangat untuk mempermudah peserta ya, cukup menggerakkan mouse saja, cukup bisa menggerakkan mouse. Jika sudah lengkap mengisi, nanti bisa klik masuk ya, masuk atau login. Kemudian nanti akan ada notifikasi berupa syarat dan ketentuan, langsung saja klik ya. Kemudian jika sudah klik ya, akan nampak halaman seperti ini, nampak nama, NIP ya Bapak Ibu. Nanti misalkan lihat aja namanya aja. Kalau namanya udah benar ya udahlah ya, langsung klik mulai ujian. Nah, kemudian ini sudah masuk ke soal. Nah, ini kalau sudah masuk halaman soal, waktu sudah langsung berjalan ya Bapak Ibu ya. Waktunya ada di pojok kanan atas. Jadi kalau udah masuk ke halaman ini, waktu sudah mulai berjalan ya. Kalau ujian tingkat 1 tadi 90 menit ya, jadi 90 menit dimulai dari sini nih. Ujian dinas tingkat 1 tadi ada berapa soal? Halo? 100 soal ya Bapak Ibu ya. Halo, masih di sana kah Bapak Ibu? Kemudian, jika sudah nampak halaman ini, ada 5 pilihan jawaban Bapak Ibu. Bapak Ibu harus klik
klik di jawabannya ya, di lingkaran bulat-bulat ini. Kemudian kalau sudah Bapak klik, nanti tombol yang di bawah itu warnanya akan menjadi hijau. Tulisannya berganti menjadi simpan dan lanjutkan. Kalau masih warnanya kuning, tulisannya lewatkan, itu hati-hati, nanti terlewatkan Bapak Ibu lupa. Jadi mending dipilih jawabannya, tombolnya berubah jadi hijau, simpan dan lanjutkan. Nah, otomatis nanti pindah ke nomor soal selanjutnya dan jawaban tersimpan. Kalau tombolnya belum berubah jadi simpan dan lanjutkan, nanti jawabannya tidak tersimpan ya, hanya lewatkan saja kan nanti di sini warnanya tidak berubah jadi hijau. Hijau itu untuk yang sudah dijawab. Kalau yang belum dijawab masih merah. Kalau kuning adalah artinya Anda berada di halaman nomor soal berikut. Kalau ini yang kuning kan 51, berarti sedang berada di halaman soal nomor 51. Paham ya Bapak Ibu ya? Kok tidak terdengar suaranya ini ya? Ya, insya Ya, Allah Pak. terdengar ya. Insya Allah paham ya. Pasti bisa kok nanti pas hari hanya. Jadi kalau mau diulangi, saya tadi ragu-ragu udah tak simpan sih, misalkan nomor 7 tadi ya. Udah, tapi ragu-ragu bisa langsung diklik di nomor 7, di angka 7 ini. Nah, nanti kembali lagi ke soal nomor 7. Mudah sekali Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau sudah hijau semua dari 100 soal udah hijau semua ya, ini udah hijau semua, sudah hijau. Hijau apa biru ya bahasanya ya? Hijau ya. Saya sih lihatnya hijau. Biru daun kalau di sini. Oh, biru daun ya, nggih. Biru daun ya. Nah, kalau sudah biru daun semua warnanya, nanti akan muncul tombol selesai. Nah, kalau udah muncul tombol selesai, langsung misalkan udah waktunya masih cukup, kalau mau udah nggak ragu, waktunya masih masih ada tersisa, tapi udah nggak ragu, udah pengen keluar aja ya, langsung klik selesai. Tapi kalau masih ragu-ragu, ya bisa dicek lagi kembali ke nomor 1, kembali ke nomor 2, diklik langsung nomornya, seperti itu. Kemudian klik selesai, akan muncul notifikasi apakah Anda yakin akan mengakhiri ujian, dikonfirmasi ini dulu ya. Jika Anda jawab ya, maka akan langsung langsung muncul nilai nanti ya. Kalau ya gitu ya. Kalau Anda batal nanti kembali lagi jika waktu masih ada. Tapi kalau waktunya sudah habis ya otomatis langsung end ya, keluar nilai nanti. Nah, sudah. Sudah. Untuk metode CAT-nya sudah Bapak Ibu, nggak panjang lebar seperti Bu Sri tadi, hanya seperti itu. Namun akan saya setelkan video ya Bapak Ibu. Untuk penjelasan Boleh. saya mungkin tadi kurang, kita akan lihat video dulu. Oh, videonya nggak nampak? Nggak nampak, Mas. Ya, ya, Suaranya tidak di-sharing sepertinya, Bu. Suaranya nggak keluar. Iya, hanya share video tanpa share suara.
suara videonya terdengar tidak Bapak Ibu? Enggak Halo? terdengar, Bu. Suara videonya terdengar? Enggak kedengar. Enggak terdengar. Dicentang di bawah biasanya, Bu, untuk share itu, Bu. Share audio. Ya, sudah masuk Ibu audionya. Baik.